Anak sekolawan. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Iya, dua tahu dah. Ina. Made. Ama. Made. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dalam acara Bincang Budaya, acara rutin yang biasa diadakan oleh Departemen Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Dan hari ini topik yang akan kita bicarakan bersama adalah Gurindam dari Tanah Sumba dengan narasumber istimewa kita, Bapak Christopher Billy. Ya. Gula aren, gula batu. Manisnya terasa menusuk gigi. Jadi dosen abad 21 tak bisa lari dari teknologi. Yang lucu nih ya, ini saya dapetnya juga. Tumbuh ilalang di semak-semak. Ayo mari kita bersihkan. The power of mama, sentek kiri belok ke kanan. Tapi itu biasa sekali ya, tentunya. Padahal yang bapak-bapak sentek kiri belok ke kanan. Oke ya, ini ada bapak-bapak ya. Ya itu contoh pantun ya, yang biasa di sini ya. Nah, kalau gurindam itu 2 baris ya. Jadi seperti misalnya ini contohnya. Ini saya ambil dari gurindam yang paling terkenal yang saya pelajari dari zaman saya SMA, dari abad ke-19, yaitu dari Rajanya Gurindam ya, Raja Ali Haji ya. Ini saya ambil aja beberapa contoh karena Raja Ali Haji gurindamnya 12 bait ya. Dan gurindam ini biasanya berisi nasihat, kata-kata bijak gitu ya, dan tentang makna hidup gitu ya. Jadi biasanya memang mengajarkan kita pada sesuatu yang baik. Ini contoh gurindam menurut saya. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapatlah banyak faedah. Apabila banyak kata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Ya. Jadi itu contoh gurindam. Jadi paham ya bedanya pantun dan gurindam. Nah sekarang tamu istimewa kita adalah pegiat gurindam yang minggu depan ya akan mendapat penghargaan gurindam se-ASEAN. Jadi penggiat gurindam itu ternyata tidak hanya di tanah Melayu tetapi juga se-ASEAN, dan yang luar biasa adalah dari Sumba ya, Indonesia bagian timur ya, luar biasa ya. Ya. Nah, saya bacakan dulu ya profil dari tamu kita. Saya panggil adik saja ya, adik Christopher Billy. Christopher Billy sarjana kehutanan, lahir di Waika Bubak pada tanggal 1 April 1982. Pendidikan lulus SMA Kristen Waika Bubak dan Institut Pertanian Stiker Yogyakarta. Profesi utama beliau adalah polisi hutan ya, di UPT KPH wilayah Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011. Selain polisi hutan, beliau juga sastrawan ya, menghasilkan puisi, gurindam dan cerpen juga ya, ya. Oh, puisi dan gurindam saja sementara. Selain itu dia juga aktivis sosial ya dan budaya, penggiat literasi, seni, sastra, dan juga aktivis lingkungan
luar biasa. Waduh, luar biasa sekali. Ini prestasinya ini ya, kalau dibaca panjang sekali. Penggagas dan pendiri Sekolah Alam Sakola Wano dari tahun 2017. Penggagas dan pendiri Komunitas Seni Sastra Budaya Sumba dari tahun 2016. Kemudian peserta dan penerima piagam penghargaan Malam Anugerah Hari Puisi Indonesia tahun 2016 dan 2017. Penerima piagam penghargaan Penggerak Literasi Perwas NTT tahun 2022. Penerima penghargaan Dirjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena dedikasinya atas aksi peduli lingkungan melalui Dewa Karya Puisi. Nah, tepuk tangan dong, luar biasa. Aksi menanam tahunan dan aksi perlindungan sumber mata air melalui ritual penyelamatan budaya. Jadi memang tamu kita hari ini luar biasa dan kita sangat beruntung, ya. Selamat sore. Jadi saya panggil Christopher atau Bi? Sama saja. Mungkin lebih ini gitu ya. Akrab ini. Baik. Acara hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tanya jawab ngobrol ya dengan Pak Billy, dan kemudian pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, dan bagian ketiga adalah pembacaan gurindam ya. Dan jangan lupa nanti ada hadiah door prize yang dibawa langsung dari Sumba ya. Ya, jadi jangan lupa nanti dengarkan baik-baik ya apa yang disampaikan. Baik, teman sore, selamat datang di kampus FIB UI. Apakah ini baru pertama kali? Baru pertama kali ya. Baik, semoga akan menjadi kenangan yang menyenangkan. Baik, Pak Billy ini punya tiga ini ya. Ya. Ini masalah teknis. Baik. Ya, sebagai polisi hutan, sebagai sastrawan, aktivis budaya dan lingkungan, ini luar biasa. Nah, ini saya mulai dengan satu pertanyaan. Mengapa polisi hutan? Kenapa biasanya pengalaman saya kalau kenalan dengan lulusan kehutanan itu bekerja di perusahaan besar, perhutani dan lain sebagainya. Ini kenapa polisi hutan? Nah, memang kebetulan di daerah NTT itu belum ada PT tempat berganti lapis atau perhutani lain-lain. Jadi kami orang NTT itu hanya berpikir bagaimana menjadi abdi negara di Pemda. Jadi kebetulan waktu itu ada tes ikut, jadi kebetulan tes masuk gitu. Ya, jadi abdi negara. Ya. Lalu yang kedua, sastrawan. Saya percaya sastra itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk siapa saja, apapun profesinya ya. Pertanyaan saya adalah mengapa gurindam? Dan kapan ada bersentuhan dengan sastra itu, sejak kapan dan mengapa kemudian tertarik? Ini ceritanya cukup panjang, Ya. cukup Boleh panjang. disingkat? Boleh disingkat ya. Ya 2015 itu hanya dari amanah sang guru besar kami, Bapak almarhum Umbul Perandi. Unggulan Perandi, beliau sastrawan yang luar biasa. Saya juga sangat kagum. Saya pernah bertemu beliau di Jogja Oh ya. beberapa tahun. Wah, itu istimewa. Istimewa, luar biasa. Ya. Nah, saya malah belum pernah bertemu, hanya dititipkan amanah. Amanah itu menurut saya pribadi ya, memilih sastra begitu kuat dari kekuatan kata. Termasuk dalam sekolah itu kami percaya dengan kekuatan kata. Amanahnya ini. Kirimkanlah kayanganku kepadaku, betullah satu komunitas fikir sastra dan puisikanlah sumber. Wow, puisikan Sumba. Puisikan sumber. Jangan mencariku, tapi aku akan mendatangi kalian pusat kerinduan yang tak bertepi.
Wow. Uang bulan itu tidak akan pulang Sumba kalau orang Sumba, generasi Sumba tidak tahu kalau beliau itu sastrawan besar. Betul. Cuma tahunya Taufik Ismail, cari nama, begitu. Sejauh itu saya juga tidak mungkin ini, mungkin bapak waktu itu masih hidup. Wah ini boku tuh kakek, ya bahasa sana. Boku Salawan ini orang tuh tanah lihat ke sastra. Tapi saya konfirmasi kembali lagi melalui anaknya bahwa kata anaknya tidak mungkin salah. Beliau mencetak bintang-bintang besar dari termasuk salah satunya Pak Cak Nun ya. Cak Nun ya. Iya. Jadi buku tidak salah. Ya. Buku tidak salah katanya, karena sastra itu tentang kesetiaan. Apa saja kesetiaan dengan alam, budaya dan banyak hal. Singkatnya begitu. Luar biasa tadi puisikan Sumba. Ya, jadi itu yang menjadi api begitu ya, yang menyala terus, yang menjadi semacam menggerakkan ya apa yang dilakukan oleh Bibi. Baik, Gurindam, kenapa Gurindam? Ya, Gurindam ini sejauh perjalanan panjang tahun 2016 sampai terakhir ini kami berkecimpung di sastra itu adalah mentor saya, beliau. Kalau mungkin teman-teman adik-adik sempat dengar Asri Sanur penyiar multimedia. Tanggal 17 besok. Iya. Ya, betul. Itu mentor saya, ya saya boleh katakan guru ya, mungkin orang tua saya. Chris itu tidak hanya berpuisi, kamu juga harus mengenal Gurindam. Tulis kaget kalau NTT aja kalau puisi udah berat apalagi Gurindam gitu. Ya coba-coba itu ternyata saya percaya ketika saya ada terbitan teman saya, senior saya menerbitkan satu buku Gurindam Adabiyah. Iya betul, saya juga melihat itu ya. Meminta saya memberi testimoni. Saya baca Gurindamnya sambil kami juga ada 3 bulan itu pendidikan dan pelatihan di situ online. Saya menemukan satu hal bahwa bagi saya selain puisi, dulu tuh puisi gitu. Sekarang ternyata Gurindam itu lebih ke dalam, bahwa mengandung ajaran yang begitu kuat ya, petua, nasihat. Jadi bagi saya Gurindam itu secara iman saya bilang itu cahaya. Nah, akhirnya saya dikasih testimoni, saya kasih bahwa ternyata yang penulisnya bilang wah ini testimoninya begitu jauhnya orang Sumba nih berbicara begitu jauh ya ke dalam ya gitu. Jadi saya bilang saya tidak tahu apa adanya. Ketika saya baca, saya keluarkan kata-kata itu. Betul. Ya, bahwa saya yakin Gurindam selain puisi, Gurindam ini cukup bisa memberi dampak yang lebih kuat secara spiritual sastra, bisa mempengaruhi karakter dan mental generasi sekarang. Iya. Saya yakin itu. Jadi ini mohon maaf, saya polisi hutan memilih Gurindam alam. Saya begini, jadi saya tidak mau lagi memegang senjata hijau tuh, kami sering dikasih senjata hijau, nggak ada gunanya juga. Senjata hijau. Ya, saya lebih memilih kata-kata saja, gitu. Ya, memang kadang-kadang kata-kata lebih kuat ya daripada senjata ya. Apalagi di masa media sosial sekarang, banyak orang lebih berdarah-darah dengan kata-kata ya daripada dengan senjata yang lain. Baik, ternyata banyak ya latar belakangnya dari yang sangat filosofis gitu ya, dan kemudian mempengaruhi juga. Jadi sastra itu tidak hanya sesuatu yang bisa kita keluarkan ya, kita ekspresikan, tetapi juga bisa menjadi refleksi kita juga ya tentang apa yang kita lihat. Baik, itu dari sastrawan ya. Dan kemudian semangat mengembangkan sastra itu ditularkan melalui komunitas sastra di Sumba. Di sini juga masih ada ya komunitas-komunitas sastra. Dulu kalau di Jakarta itu biasanya ada kelompok-kelompok ya, dari yang kecil di pinggiran itu sampai yang di tengah ya, dengan adanya komunitas hutan kayu atau kemudian sariara yang besar-besar gitu ya.
Tapi yang di pinggiran itu juga banyak gitu ya, dan ternyata itu memberi wadah ya bagi sastrawan-sastrawan yang mungkin tidak tersalurkan di kelompok-kelompok yang besar. Nah, bagaimana nih? Apa sebetulnya yang ingin harapan atau yang ingin dicapai dari membuat komunitas sastra di Sumba, dan bagaimana animo teman-teman di sana? Ya, sebenarnya ini awalnya saya bilang kembali tadi ke guru besar Bulan almarhum Bapak Bulan Dr. Andi dan juga mentor saya Aziz Nurul. Please, kamu ini mampu nggak nih? Saya mikir-mikir bahwa sebenarnya saya hanya punya kekuatan keyakinan. Karena keyakinanmu apa katanya? Saya bilang orang NTT ini mental udah rusak. Loh, kok bisa katanya? Ya, kalau di Jakarta atau di daerah-daerah kota besar, kemajuan teknologi tinggi, otomatis budayanya terkikis, terjadi degradasi nilai budaya. Itu wajar karena global ya. Tetapi di Sumba yang begitu kecil, budaya terkikis cepat. Saya cukup prihatin, tidak ada cara lain. Ini kan revolusi mental. Saya sepakat kalau dikatakan revolusi mental. Cara paling terbaik menurut saya untuk bisa mencapai target revolusi mental yang selalu digaungkan ya di kota besar ya, kami nontonnya berita dari NTT, hanya satu, budaya. Terus budaya gimana cara masuknya untuk mentransfer kepada generasi berikutnya? Sastra, tidak ada pilihan lain. Seni, sastra, dan budaya, itu alasan tiga ini kami tidak bisa lepas. Jadi mumpung adik-adik di sana itu sastranya belum begitu tahu, saya lebih memilih generasi muda. Saya tanamkan langsung ke dalam jiwanya bahwa secara spiritual yaitu bahwa nanti lama-lama bahwa kuat keyakinannya. Dengan sastra kita bisa mengenal budaya kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenal Indonesia. Ya. Nah, gitu.